ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Ketika seorang mendapatkan musibah, kemudian dia dapat menerima dengan sabar, menahan diri, dan senantiasa berbaik sangka kepada Ilahi, maka musibah itu menjadi nikmat. Tapi sebaliknya, seorang yang mendapatkan rizki berlimpah, lalu dia bersyukur, tapi dia tidak bersabar dalam menjadikan rizki tersebut sebagai sarana menuju kepada Allah. Boleh jadi dia hanya memuji Allah dengan lisannya, tapi menggunakan rizki yang Allah berikan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu memerlukan kesabaran. Kita sudah belajar bahwa sabar itu ada 3. Sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi larangannya, dan sabar terpaksa karena musibah yang menimpa. Maka bersyukur kepada Allah atas nikmat, dapat bersyukur dan dapat bersabar. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, kita berdoa memohon kepada Allah agar Allah mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan agar kita dapat mengambil manfaat dari ilmu yang diajarkan. Dan kita memohon kepada Allah agar menambahkan kepada kita ilmu. Jamaah rahimakumullah, masih bersama faktor-faktor yang menjadikan umat Islam sabar, tabah dalam perjuangan mereka. Mereka dibuli, mereka disakiti, mereka dibunuh, mereka diusir, mereka diboikot. Tapi ternyata mereka dapat bersabar. Saat ini negeri kita belum keluar dari bencana yang menimpa saudara-saudara kita di berbagai daerah. Aceh termasuk yang paling parah. Bagaimana kita menyikapi? Ya, bersabar. Semua pasti ada hikmahnya. Ketika seorang mau bersabar, berbaik sangka kepada Allah, maka musibah itu jadi nikmat. Kenapa? Karena Allah akan hapuskan dosa orang-orang itu, dan Allah akan angkat derajatnya dan diberikan balasan yang unlimited, yang tidak ada hitungannya, tidak ada batasan. Tapi untuk menuju ke sana dibutuhkan faktor-faktor pendukung. Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, bagaimana mereka menghadapi gangguan dari kaumnya sendiri, bukan bencana alam,
tapi dari kerabat mereka, dari orang-orang dekat mereka. Boleh jadi satu rumah atau bertetanggaan. Dan faktor yang menyebabkan seorang itu dapat bersabar yang pertama adalah iman billah. Beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang beriman, Allah akan berikan di dalam hatinya petunjuk dan cahaya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa beriman kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Beriman bahwa musibah ini adalah takdir yang sudah ditetapkan, dan dengan terjadinya musibah tersebut berarti sudah selesai untuk perkara ini. Apa tugas kita? Ya, mengimani dan bersabar. Kemudian disebutkan adanya teladan baik dari Rasul SAW menjadi penguat. Oleh karena itu, dalam semua kondisi seorang muslim perlu membaca bagaimana contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana para sahabat menghadapi musibah dan petaka. Lalu bagaimana para tabi'ut tabi'in dan tabi'in sebelumnya. Intinya, yang membuat seorang dapat bersabar adalah iman, adanya teladan yang menjadi percontohan, kemudian setelah itu rasa tanggung jawab, mengetahui kenapa kita diciptakan, untuk apa kita ada di muka bumi ini. Kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jal, dan Allah sudah tetapkan bahwa kepada Allah kita akan kembali. Yang keempat, al-iman bil yaumil akhir, beriman bahwa dunia ini memang akan ditinggalkan, cepat atau lambat. Yang tidak mati karena bencana, dia akan mati karena ajalnya datang. Yang tidak mati karena penyakit, dia akan mati saat malaikat penjabut nyawa ditugaskan untuk menyabut nyawanya. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah sudah menetapkan dirimu akan mati dan semuanya bakal mati. Lalu apa yang kita lakukan? Menanti kematian tersebut. Dan di sanalah Allah akan memberikan balasan yang sempurna. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar akan mendapatkan balasan tanpa perhitungan. Tapi bukan di sini. Karena kalau kita mendapatkan balasan di dunia, di akhirat tidak, apa gunanya? Oh, kita ingin balasan di dunia dan di akhirat. Nah, tapi ingat, dunia tetap menjadi tempat ujian. Engkau di sini dites. Engkau diberi rizki atas perjuanganmu. Dikasih nikmat. Tapi nikmat yang diberikan kepadamu berpotensi membuatmu lupa. Makanya kenapa Allah takar itu nikmat. Allah takar itu rizki. Allah tahu mana yang paling maslahat buat kita. Baik, kita lanjutkan. Tafadhal. Berada di pihak bangsa Persia. Kemenangan yang berada di pihak bangsa Persia. Lalu Allah menurunkan ayat yang memberitakan kabar gembira bahwa bangsa Romawi akan mengalami kemenangan dalam beberapa tahun kemudian. Tidak sebatas itu, disebutkan pula kabar gembira lain secara terang-terangan, yaitu Allah akan menolong kaum mukminin. Sebagaimana disebut di dalam firman-Nya, dan pada hari itu kaum mukminin bergembira dengan pertolongan Allah. Ar-Rum ayat 4-5. Barakallahu fikum. Iya. Yang keempat adalah iman bil yaumil akhir. Yang kelima disebutkan Al-Quran, di mana Al-Quran turun pada saat mereka membutuhkan untuk menguatkan keimanan mereka. Kemudian yang keenam di sini disebutkan berita-berita gembira tentang kemenangan. Dan di antara berita tentang kemenangan yang akan diraih oleh orang-orang beriman adalah cerita tentang kemenangan bangsa Romawi di atas bangsa Persia. Surat Ar-Rum, di mana Allah mengatakan ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum
Min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Romawi dikalahkan. Umat Islam juga dikalahkan ketika berada di Mekah. Mereka ditindas, mereka disakiti. Umat Islam sedih dengan kekalahan Romawi. Tapi Allah memberikan janji bahwa setelah beberapa tahun Romawi akan mengalahkan Persia. Dan itu terjadi. Dan umat Islam dikalahkan oleh orang-orang musyrikin, ditindas, disiksa, disakiti, bahkan diusir. Tapi nanti umat Islam akan mengalahkan orang-orang musyrikin. Dan itu terjadi ketika Fathu Makkah. Dan sebelumnya ketika Perang Badar, Allah berikan kemenangan. Tatkala seorang mendapatkan berita yang membuat mereka optimis, tubuh ini semakin bersemangat untuk menghadapi tantangan dan rintangan yang ada. Ketika dikatakan kepada dia, engkau akan mendapatkan gaji 10 bulan. Tapi engkau sabar ya. Orang itu mengatakan, benar, iya. Maka dia akan bersabar. Dan berita-berita kemenangan datang untuk menguatkan para sahabat. Ketika perang Khandaq, saat Nabi SAW diserang oleh 10.000 pasukan yang datang ke kota Madinah, lalu umat Islam membuat parit untuk melindungi diri mereka pada saat musim dingin yang begitu menusuk ke tulang. Di saat tidak ada makanan yang mencukupi buat mereka, mereka hidup dalam kelaparan. Tapi Nabi SAW menghembuskan ruh, semangat bahwa Allah akan memberikan kemenangan. Nabi ketika memukulkan linggis itu ke batu, kemudian memunculkan percikan api, beliau mengatakan, akan ditaklukkan oleh kalian Persia, Romawi, dan Yaman. Orang-orang munafik ketika mendapatkan berita itu, mereka ngomong, kok bisa-bisanya Nabi Muhammad SAW menyampaikan berita itu, sedangkan posisi mereka sedang dikepung oleh orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi. Kok ada kabar gembira, kemenangan? Betul. Kalian akan menang. Sehingga para sahabat ketika melihat kondisi itu, mereka akan bersabar. Karena sejatinya madu itu diambil dari sarang lebah. Tapi sebelum engkau mencapai itu madu, terkadang orang harus merasakan sengatan lebah. Tapi yakin, di situ ada madu. Baik, barakallahu fiik. Lanjutkan. Rasulullah SAW sendiri sering menyampaikan kabar gembira seperti ini di sela waktu tertentu. Saat datang musim haji dan berada di tengah orang-orang di pasar Ukad, Madinah, dan Al-Majaz untuk menyampaikan risalah dakwah. Beliau tidak hanya memberitakan kabar gembira tentang surga saja, tetapi secara lantang berkata kepada mereka, wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung, menguasai bangsa Arab dan menundukkan orang-orang asing. Jika kalian mati, maka kalian akan menjadi raja di surga. Barakallahu fikum. Nah, penting bagi kita tatkala mendidik, membangun karakter seorang muslim, itu untuk meniti metode yang dilakukan Rasulullah SAW. Jangan hanya diberi ancaman, ditakut-takuti. Dan at-targhib wat-tarhib, memotivasi orang, mengiming-imingi sesuatu kepada dia, menyampaikan kabar-kabar gembira kepada dia, dan menakut-nakuti itu harus seimbang. Tapi ada kondisi orang itu yang jangan ditakuti, jangan ditakut-takuti gitu. Tapi dimotivasi untuk mendapatkan sesuatu yang indah. Kita lihat bagaimana Nabi SAW terus
menghembuskan kabar-kabar gembira kepada kaum muslimin dan kepada umat manusia secara umum. Ketika orang-orang datang berangkat haji, mereka berkumpul di pasar-pasar sebelum pelaksanaan ibadah haji, maka Nabi SAW menyampaikan kepada mereka dengan jelas, tegas dan lugas. Beliau mengatakan, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah. Wahai umat manusia, katakan la ilaha illallah. Tuflihu. Beruntung kalian. Dan kalian akan menguasai bangsa Arab dan akan tunduk kepada kalian orang-orang non-Arab. Dan kalian kalau mati, yang jelas semua bakal mati. Tapi bagaimana mati spesial? Mati masuk surga. Itu yang disampaikan oleh Rasul SAW kepada para sahabat dan kepada keumuman manusia yang ada di kota Makkah. Tapi kita tahu mereka tetap menolak. Kewajiban beliau hanya menyampaikan dengan baik dan benar. Dan itu sudah beliau lakukan. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Kami telah memaparkan sebelumnya jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Utbah bin Rabi'ah berupa keinginannya untuk menegosiasi beliau dengan Harlat bin Nawi, serta apa yang dipahami dan diharapkan olehnya terkait dengan kemenangan yang akan dicapai oleh Rasulullah SAW. Demikian pula tentang jawaban Nabi SAW terhadap delegasi terakhir yang mendatangi Abu Thalib. Barakallahu fika. Ini juga dilakukan Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang musyrikin ketika mereka memberikan tawaran. Mereka sedang negosiasi sama Nabi SAW. Nabi menyampaikan kepada mereka, kalian katakan la ilaha illallah. Kalian akan mendapatkan kejayaan, kehormatan, penghargaan, di mana semua bangsa Arab akan tunduk kepada kalian dan bangsa Ajam akan ngikutin kalian. Tapi mereka nggak mau. Mereka pikir yang diucapkan Nabi SAW dusta. Padahal mereka tahu bahwa Nabi SAW tidak pernah berdusta. Dan tidak ada satupun pesan yang disampaikan Rasul SAW melainkan menjadi kenyataan. Romawi runtuh? Ya. Persia tunduk? Naam. Yaman menjadi bagian dari negeri Islam. Apalagi? Islam menyeberang sampai ke dataran Eropa untuk menyampaikan agama Allah. Nah, lanjutkan. Itu beliau secara terus terang meminta kepada mereka satu rangkaian kata saja yang apabila mereka memberikannya, maka semua bangsa Arab akan tunduk kepada mereka dan mereka dapat menguasai orang-orang asing. Ubad bin Al-Arad berkata, aku mendatangi Nabi SAW saat beliau tidur dengan berbaring di atas burdahnya dan berteduh di bawah naungan Ka'bah. Kami juga saat itu telah mengalami pingsan berat dari kaum musyrik. Lantas aku berkata, mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah? Mendengar ucapan ini, beliau langsung duduk sedangkan raut wajahnya tampak memerah sembari berkata, sungguh orang-orang sebelum kalian pernah dibeset dengan setan besi panas yang menusuk daging hingga mengenai tulang belulang berurat. Akan tetapi hal ini semua tidak membuat mereka bergeming sedikit pun dari diri mereka. Sungguh Allah akan menyempurnakan urusan agama ini hingga seorang pejalan kaki berjalan dari Sana'a ke Hadramaut. Tidak ada yang ditakutkannya selain Allah Ta'ala. Riwayat hadis menambahkan penjelasan, dan tidak juga dia mengkhawatirkan kambingnya diterkam serigala. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan tambahan, namun kalian terburu-buru. Barakallahu fikum. Iya, di sini Nabi SAW menggabungkan antara cerita masa lalu dan cerita akan datang. Dalam rangka menguatkan keimanan para sahabat. Menanamkan kesabaran.
membakar tekad kuat mereka untuk bertahan apapun konsekuensinya. Cerita masa lalu tentang umat-umat yang disiksa dengan siksaan lebih parah daripada para sahabat. Cerita yang akan datang bahwa urusan agama ini akan Allah sempurnakan. Sehingga nanti akan ada pejalan kaki di sini sebutkannya. Bukan pejalan kaki sini. Pengendara ya. Mungkin diperbaiki. Sehingga seorang pejalan kaki berjalan dari Son'a. Coba dilihatkan. Iya. Pengendara. Ar-Raqib itu pengendara. Biasanya pengendara onta. Nah. Jadi bukan pejalan kaki. Tapi Ar-Raqib. Bagaimana seorang pengendara dari Son'a ke Hadramut. Coba dilihatkan di Google Map. Berapa jarak antara Son'a dengan Hadramut? Kita akan lihat supaya kita kebayang ya. Kenapa Nabi SAW menyebutkan Son'a dan Hadramut? Negeri yang melewati gunung dan padang pasir. Anda lihat tempat. Nah, Son'a, ibu kota Yaman. Son'a itu ibu kota Yaman. Dapat? Nah, coba didekatkan. Kita lihat jamaah. Berapa kilo ditulis itu? Nah. Son'a Hadramut. Bentar. Hadramut. Ya, 800 km. Antara Son'a dan Hadramut 800 km. Dengan kondisi alam yang penuh dengan rintangan, batu-batuan, air susah. Yang dahulunya perjalanan-perjalanan panjang itu berpotensi adanya perampok, adanya penyamun. Kalau dulu di negeri kita Indonesia ini ada jalur Sumatera, atau jangan di Sumatera, mungkin di Jawa, di saat belum ada listrik, di saat belum banyak bangunan di pinggir jalan, itu jalan itu menakutkan, menyeramkan. Itu di Indonesia. Bagaimana di Yaman? Bagaimana di Hadramut? Dan Nabi SAW menyebutkan kabar gembira. Nanti bakalan orang dari Son'a naik onta kendaraan menuju ke Hadramut itu tidak takut lagi. Kenapa? Karena negeri sudah dibalut dan dinaungi oleh Islam dan iman. Tapi kalian terburu-buru. Ketika mereka minta agar Nabi berdoa dan dengan doanya mungkin dimatikan semua orang-orang musyrikin, perlu kesabaran. Abu Jahal nggak mati-mati. Abu Lahab juga. Umayyah bin Khalaf nggak mati-mati. Mereka melakukan penyiksaan. Mereka membuat kegaduhan. Tapi mereka nggak mati-mati. Disitulah ujian kesabaran. Allah akan sempurnakan, nah. Allah akan menangkan, nah. Kapan?
bicara kapan itu bukan tugasmu. Tapi yakinlah, ala inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan. Kabar gembira tersebut tidak ditutup-tutupi dan terselubung, akan tetapi dipublikasikan secara terbuka dan diketahui baik oleh orang-orang kafir maupun kaum muslimin. Indikasinya, Al-Aswad bin Muttalib dan rekan-rekan mengobrolnya saling mengedip-ngedipkan mata di antara sesama mereka bila melihat para sahabat Nabi SAW melintasi mereka. Sembari berkata, raja-raja bumi yang akan mewarisi kekisroan Persia dan kekaisaran Romawi sudah datang kepada kalian. Kemudian mereka bersiul-siul dan bertepuk tangan. Barakallahu fiik ya. Jadi kabar-kabar gembira yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan menyampaikan secara sembunyi-sembunyi. Beliau tidak hanya menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang beriman, tapi beliau menyampaikan kepada semua halayak. Ketika orang-orang musyrikin ada di pasar Ukad, di pasar Dhi Majinna, di Majas, beliau menyampaikan terang-terang. Kalian akan menguasai Persia dan Romawi. Kalian akan menjadi raja-raja ketika mati di surga Allah Azza wa Jalla. Namanya mereka tidak beriman dengan hari akhir. Mereka mendustakan. Maka tatkala para sahabat Nabi datang umpamanya lewat di hadapan kaum musyrikin, maka mereka akan saling mengedipkan matanya, meledek, membuli para sahabat Nabi dengan mengatakan, qad ja'akum mulukul ard. Raja-raja bumi yang akan mewarisi kekisran Persia dan kekaisaran Romawi sudah datang kepada kami. Datang nih. Ini calon raja-raja yang akan melakukan Persia dan Romawi. Dijadikan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kabar-kabar gembira dari Nabi alaihi salatu wassalam sebagai bahan bulian oleh kaum musyrikin. Lalu setelah ngomong itu mereka bersiul, bertepuk tangan. Oh, raja-raja nih datang nih. Kemudian apa yang disabdakan Nabi SAW benar-benar menjadi kenyataan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak pernah menyampaikan dari hawa nafsu. Yang beliau sampaikan adalah wahyu. Dan semuanya benar. Sampai ketika Nabi SAW meninggal dunia, para sahabat tetap meyakini bahwa Persia akan takluk dan betul ditaklukkan. Romawi akan tunduk dan betul Romawi akan tunduk. Konstantinopel akan runtuh, betul Konstantinopel runtuh. Turki yang kita lihat sekarang. Itu bermula dari janji Nabi alaihi salatu wassalam dan terbukti menjadi kenyataan. La tuftahunna al-Qustantiniyah atau la taftahunna al-Qustantiniyah. Kalian benar-benar akan menaklukkan Konstantinopel. Dan terjadi. Kita yang masih hidup sekarang, apakah engkau percaya dengan janji-janji Nabi alaihi salatu wassalam? Kalau engkau percaya, maka beramallah. Baik. Lanjutkan. Kabar-kabar gembira tentang masa depan yang akan cemerlang di dunia disertai oleh pengharapan yang tulus dan sungguh-sungguh akan kemenangan menggapai surga sebagai hasil akhirnya kelak. Para sahabat memandang bahwa penindasan yang beraneka ragam dan silih berganti dari semua ini tersebut serta musibah-musibah yang menghukum mereka dari segala penjuru hanyalah sebagai kumpalan
awan musim panas yang dalam sekejap akan sirna. Barakallahu fiik. Bagaimana kabar-kabar gembira itu membuat para sahabat berlapang dada menghadapi gangguan, siksaan, musibah dan bala yang menimpa mereka. Mereka yakin badai pasti berlalu. Pasti. Dan kita melihat bagaimana badai datang memporak-porandakan sebuah negeri, kemudian dia pergi dan kita melanjutkan kehidupan ini. Maka disiksa oleh orang-orang musyrikin. Para sahabat mengatakan tadi seperti gumpalan awan di musim panas, bentar lagi hilang, nggak ada hujannya nih. Pergi bentar lagi. Dan betul, satu persatu musibah dan petaka itu menghilang. Mekah yang sangat benci kepada Islam nanti akan berbalik menjadi bagian dari Islam. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Yang Rasulullah SAW senantiasa menunjukkan santapan rohani kepada mereka dengan rangsangan keimanan, menyucikan jiwa mereka dengan mengajarkan al-hikmah, hadis, dan Al-Quran, mendidik mereka dengan pendidikan yang datang dan mendalam, mendorong jiwa mereka agar menduduki keluhuran hukum, kemurnian hati, kebersihan budi pekerti, keterbatasan dari pengaruh materialistik, pembendungan terhadap hawa nafsu, serta kembali kepada Rabb bumi dan langit, mengasah bara di hati mereka, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju nur, mengajak mereka bersabar terhadap semua gangguan, memiliki sifat tamaah serta menundukkan jiwa. Dengan gemblengan semacam itu, mereka menjadi bertambah kokoh di dalam agama, menjauhkan diri dari hawa nafsu, siap mengorbankan jiwa di jalan yang diridhoi olehnya, merindukan surga, berkemampuan kuat untuk menuntut ilmu dan memahami agama, mengintrospeksi jiwa dan menundukkan sentimen yang tumbuh, mengalahkan perasaan-perasaan dan gejolak-gejolak jiwa, serta selalu mengikat diri dengan kesabaran, kedamaian, dan ketenangan. Barakallahu fiik ya. Iman itu naik turun ya. Bagaimana pendidikan yang Nabi berikan kepada para sahabatnya menyebabkan iman yang sedang turun menguat. Semangat yang sedang kendur menjadi membara. Maka kita pun ketika menghadapi musibah, ketika ada tantangan dan cobaan yang menghampiri kita, hendaklah kita meyakini fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bentar lagi datang kemudahan itu. Kenyamanan, kerahatan, kesenangan kadangkala menciptakan generasi yang lemah. Tapi cobaan dan ujian, kekerasan yang diterima, ketegasan yang terkadang membuat mereka hidup menderita, ternyata itulah yang menciptakan generasi-generasi yang tangguh. Anak-anak pesantren sekarang berbeda dengan anak pesantren di masa yang lalu. Karena generasinya udah berbeda. Kasus bullying sebenarnya bukan kasus baru. Dari sejak dulu, manusia itu membuli. Dan kita di pesantren ketika masuk, sama. Mendapatkan bullying dari orang-orang tersebut. Tentang bagaimana menyikapi itu yang berbeda. Sebagian orang tua anaknya melanggar dihukum, tahu-tahu dia datang dan menyalahkan gurunya. Di masa lalu biasa kita itu dihukum sama guru kita. Anak ingat waktu di pesantren, di masa kita masuk pesantren, itu guru kita hafizahullah ta'ala main tangan, gampar sana, gampar sini.
Tapi subhanallah tidak ada orang tua yang protes. Yang ada orang tua mengatakan jazakumullahu khairan. Tapi sekarang karena generasinya berbeda, pendidikan orang tua juga berbeda. Kelemahan, kenyamanan, kelezatan, kerahatan menciptakan kelemahan. Kasur yang empuk, ruang yang dingin, makanan yang tersedia, baju yang sudah disetrika, laundry, kira-kira akan menciptakan manusia-manusia seperti apa? Tentunya berbeda dengan seorang yang dia harus mencuci dengan tangannya. Dia harus memeras itu baju sehingga dia merasakan lengannya ini mengeras. Kemudian dia jemur. Kemudian setelah itu dia ambil, dia setrika kalau dia punya setrikaan. Kemudian bicara makanan, dia bukan makan makanan yang enak. Dia makan yang sekedar cukup untuk membuat punggungnya tegak. Agar dalam melakukan perjuangan, dia tidak lemas. Kira-kira seperti apa generasi-generasi yang dididik dengan ujian, cobaan, kesusahan, keletihan, kepenatan dengan orang yang dididik dengan segala fasilitas dan kenyamanan. Barakallahu fiik, kita akan berpindah kepada tahapan ketiga dalam dakwah ini, yaitu dakwah Islam di luar kota Mekah. Yang pertama beliau mendakwain kerabatnya, keluarganya, lalu beliau berdakwah kepada kaum Quraisy yang mereka tinggal di Mekah, lalu bagaimana sekarang proses berdakwah di luar kota Mekah. Kita akan baca. Tafadhal. Tahap ketiga, dakwah Islam di luar kota Makkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan pada bulan Syawal tahun 10 dari kenabian, atau tepatnya pada penghujung bulan Mei atau Juni 619 Masehi, Rasulullah SAW keluar menuju Taif yang letaknya sekitar 60 mil dari kota Makkah. Beliau pergi ke sana dengan berjalan kaki didampingi Zaid bin Harithah yang saat itu masih menjadi budak. Setiap melewati perkampungan sebuah kabilah, beliau mengajak mereka kepada Islam. Namun tidak ada seorang pun yang menyambut ajakan beliau. Barakallahu fikum. Mungkin bisa dipersiapkan peta Mekah Taif. Yang pernah berangkat umrah, insya Allah tahu kalau dia berangkat ke Taif, bagaimana jalur menuju Taif. Ada jalur yang melelahkan. Taif berada di dataran tinggi. Kalau jaraknya tidak terlalu jauh, 60 mil, kira-kira ya 90 kilo mungkin, kurang atau lebih. Tapi karena jalannya mendaki, dataran tinggi, bebatuan, itu menyebabkan orang lebih lelah dan lebih capek. Beliau berangkat ke sana. Bersama siapa? Ya, bersama Zaid bin Harithah. Yang kalau di sini disebutkan saat itu menjadi budak. Sepertinya tidak. Saat itu Zaid sudah dibebaskan. Jadi maulahu itu saat itu masih menjadi budak, ini diganti. Wa ma'ahu maulahu. Bersama Nabi, beliau pergi ke sana dengan berjalan kaki, didampingi Zaid bin Harithah, kasih tulisan mantan budaknya, yang pada waktu itu posisinya adalah anak angkat.
Jadi pada saat itu Zaid bin Harithah dikenal dengan ucapan Zaid bin Muhammad. Sampai kapan? Sampai hijrah ke kota Madinah. Sampai Zaid dinikahkan dengan Zainab, sampai kejadian perang Ahzab, yang kemudian Zaid menceraikan istrinya dan Nabi menikahi Zainab, istri Zaid. Allah yang menikahkan Nabi SAW dengan Zainab, dan disitulah dibatalkannya pengangkatan anak. Nggak ada anak angkat, yang ada anak asuh. Nasabnya tetap kepada emak sama ibunya, kepada bapak sama emaknya. Nasabnya tetap kepada bapak. Bapak asli dia. Siapa ibu dia? Ya itulah ayah bundanya. Sedangkan sekarang muncul orang-orang mengangkat anak, padahal anaknya orang, nasabnya kepada nasab dia. Itu nggak boleh. Zaid bin Harithah, ya Zaid bin Harithah. Walaupun dahulunya disebut Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata ya setiap beliau datang ke Qabilah menawarkan diri untuk menyampaikan agama Allah ini, dan beliau bacakan Al-Quran kepada mereka, tidak ada yang menyambut ajakan beliau. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Kalau tidak ditoib, beliau mendekati 3 orang bersaudara yang merupakan para pemuka kabilah Thaqif. Mereka adalah Abd Yalail, As'ud, dan Habib. Ayah mereka bernama Amru bin Umaid At-Taqafi. Beliau duduk-duduk bersama mereka sembari mengajak mereka kepada Allah dan membela Islam. Salah seorang dari mereka berkata, "Jika Allah benar-benar mengutusmu, itu berarti dia telah merobek-robek kiswah Ka'bah." Orang kedua berkata, "Apakah Allah tidak menemukan orang lain selain dirimu?" Orang terakhir berkata, "Demi Allah, aku sekali-kali tidak akan mau berbicara denganmu. Jika memang engkau seorang rasul, tentu engkau adalah bahaya besar bila aku menjawab pertanyaannya. Dan jika engkau seorang pendusta terhadap Allah, maka tidak patut pula aku berbicara denganmu." Lalu beliau berkata kepada mereka, "Bila memang itu yang menjadi keputusan kalian, rahasiakanlah tentang diriku." Barakallahu fikum. Setelah Nabi SAW mendakwai kabilah-kabilah yang dilewati, lalu beliau sampai ke Taif, beliau menuju rumah atau tempat tinggalnya pemimpin-pemimpin Taif, pemimpin Thaqif pada waktu itu. Siapa? Disebutkan di sini ada 3. Mereka semua anak pemimpin sebelumnya, Amr bin Umair Al-Thaqafi. Ada Abd Yalail, ada Mas'ud, dan ada Habib. Dan semuanya menolak dengan bahasa yang kasar. Taib. Kewajiban Nabi hanya menyampaikan. Nabi mengajak mereka kepada Islam dan menolong Islam. Kalau sebelumnya Nabi SAW mengajak orang kepada Islam, mengajak penduduk Mekah kepada Islam. Tapi sekarang beliau punya 2 misi. Mengajak kepada Islam dan bagaimana mereka membantu Islam dan menolong Islam. Dengan cara melindungi Nabi SAW. Membawa Nabi ke tempat mereka agar beliau bisa berdakwah, menyampaikan agama Allah. Tapi ternyata beliau ditolak. Tapi selesai, pemimpin kabilah menolak. Beliau minta satu kepada mereka, urusanku jangan disebarkan ke orang-orang. Karena beliau masih ingin mendakwai yang lainnya. Apabila pemimpin tidak mau menerima, boleh jadi anak buahnya mau. Karena memang berat bagi orang yang memiliki kedudukan untuk menerima kebenaran. Lanjutkan. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di tengah penduduk Taif selama 10 hari. Dan selama masa itu dia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bertemu dan berbicara dengan para pemuka mereka. Namun jawaban mereka hanyalah, "Keluarlah dari negeri kami." Mereka membiarkan dia menjadi bulan dan orang-orang bodoh di kalangan mereka. Ketika beliau hendak meninggalkan negeri tersebut, orang-orang bodoh itu beserta budak-budak mereka mencaci maki dan meneriaki beliau, hingga membuat banyak orang berkumpul.
Mereka menghadang beliau dengan membuat dua barisan lalu melempari beliau dengan batu dan ucapan-ucapan tak senonoh serta mengarahkannya ke urat di atas kulit beliau sehingga kedua sandal beliau bersimbah darah. Zaid bin Harithah yang bersama beliau menjadikan dirinya sebagai perisai untuk membentengi diri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tindakan ini mengakibatkan kepalanya mengalami luka-luka. Sedangkan orang-orang tersebut terus melakukan itu hingga memaksanya berlindung ke tembok milik Utbah dan Syaibah. Iya, ini bukan tembok ya, kebun. Tembok itu artinya maknanya kebun atau kebun ya. Nah, dua orang putra Rabi'ah yang terletak 3 mil dari kota Taif. Ketika sudah berlindung di sana, mereka pun meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. 10 hari beliau di sana. Setelah 10 hari, beliau berdakwah, tak henti-hentinya. Beliau diusir. Beliau adalah makhluk yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Manusia yang paling indah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Beliau menunggu kita di telaganya. Semoga kita bisa minum dari tangan Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi ternyata beliau diusir. Dilemparin batu. Sampai berdarah-darah kaki beliau. Dimaki. Direndahkan. Dari kota Taif disebutkan 3 mil. 3 mil. Beliau akhirnya masuk ke kebunnya Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Lalu karena 2 orang ini adalah tokoh Quraisy, maka tuh orang-orang bodoh yang diprovokasi sebelumnya untuk melakukan tindakan yang tidak senonoh, mereka sudah nggak berani masuk karena sudah masuk ke wilayah orang. Kenapa Nabi bersabar menghadapi hal itu? Beliau tidak kenal yang namanya putus asa. Walaupun sudah ditolak, disakiti, beliau tetap mau menyampaikan agama Allah. Taib. Sebelumnya, tadi Anda minta ditampilkan peta Mekah Taif ya. Nggak bisa ditutup yang kiri itu. Coba close. Sudah. Taib ala kulli hal. Tadi kan dilihatkan itu Taif ya. Dataran tinggi. Yang orang kalau melewatin itu dan berjalan kaki akan melewatin bebatuan yang terjal. Beliau lakukan itu. Dengan jarak berapa kilo di sana disebutkan? 95 kilo ya. Dalam rangka menyampaikan agama Allah. Kita sebagai umatnya, apakah kita sudah menyampaikan agama Allah ini sebagaimana pesan Nabi alaihissalatu wassalam, agar yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Dan beliau juga mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun 1 ayat. Tapi Nabi akhirnya masuk ke kebun tersebut. Beliau istirahat di sana, mengobati luka-luka yang di kakinya. Ada kejadian. Apa kejadian itu? Nah, dilanjutkan. Beliau menghampiri sebuah pohon anggur lalu duduk-duduk dan berteduh di bawah naungannya menghadap ke tembok. Setelah duduk dan merasa tenang kembali, beliau berdoa dengan sebuah doa yang amat masyhur. Doa yang menunjukkan betapa hati beliau dipenuhi rasa duka sekaligus sedih terhadap sikap keras yang dialaminya serta menyayangkan tidak adanya seorang pun yang beriman. Beliau mengadu, "Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadu kelemahan diriku, sedikitnya upayaku serta hinanya diriku di hadapan manusia. Wahai Zat yang paling pengasih di antara para pengasih, Engkau adalah Rabb orang-orang yang lemah.
Engkaulah Rabbku. Kepada siapa lagi engkau menyerahkan diriku? Apakah kepada orang yang jauh tetapi bermuka masam terhadapku, atau kepada musuh yang telah menguasai urusanku? Jika engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak ambil peduli. Akan tetapi ampunan yang engkau anugerahkan adalah lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan perantaraan cahaya wajahmu yang menyinari segenap kegelapan, dan yang karenanya urusan dunia dan akhirat menjadi baik, agar engkau tidak turunkan murkamu kepadaku atau kebencianmu melanda diriku. Engkaulah yang berhak menegurku hingga engkau menjadi ridha. Tidak ada daya serta kemampuan melainkan karena perkenanmu. Barakallahu fiik. Kita lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam setelah mendapatkan penghinaan yang sangat mendalam secara fisik dan secara mental. Beliau tidak putus asa. Beliau mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan beliau mengatakan dalam doanya, kalau engkau nggak murka sama aku nggak peduli, nggak apa-apa sudah urusannya. Tapi aku minta afiah ya Allah. Beliau mengatakan, aku mau kemana ya Allah? Aku mohon kepadamu. Ketika seorang kembali kepada Allah, menghadapi ujian yang sangat berat. Dan ini termasuk ujian yang paling berat yang dihadapi Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi beliau tetap berbaik sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada dirinya. Yang akhirnya ya Allah kabulkan doa beliau. Tapi ada kejadian sebelum itu. Nah, lanjutkan. Kedua putra Rabi'ah yang menyaksikan hal itu menjadi tergerak hatinya, sehingga mereka memanggil Adas, seorang hamba yang beragama Nasrani, dan mengabdi kepada mereka, dan berkata kepadanya, ambillah setangkai anggur ini dan bawakan untuk orang tersebut. Tatkala dia menaruhnya di antara kedua tangan Rasulullah, beliau mengulurkan tangannya untuk menerimanya sembari membaca Bismillah, lalu memakannya. Adas berkata, sesungguhnya ucapan ini tidak biasa diucapkan oleh penduduk negeri ini. Lantas Rasulullah bertanya kepadanya, kamu berasal dari negeri mana dan apa agamamu? Dia menjawab, aku seorang Nasrani dari penduduk Ninawi. Nah, penduduk Ninawi ya. Nainawa. Coba ditampilkan di Google Maps supaya kita tahu dari mana Adas ini. Kita lihat ya, bagaimana putranya Rabi'ah ini kasihan kepada Nabi alaihissalam. Kemudian dia memanggil Adas untuk memberikan setangkai anggur kepada Nabi alaihissalam. Dan ketika ditaruh di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan Bismillah lalu memakannya. Adas heran. Nggak biasa penduduk negeri ini mengatakan Bismillah. Akhirnya Nabi alaihissalam bertanya kepada Adas, engkau itu dari mana dan apa agamamu? Kata, aku Nasrani. Dan aku dari Nainawa. Udah dapat Nainawa? Nainawa. Iya, Nainawa ini daerah di Irak sana ya. Baik, lanjutkan. Rasulullah berkata lagi, dari negeri seorang saleh bernama Yunus bin Matta. Orang tersebut berkata, apa yang kamu ketahui tentang Yunus bin Matta? Dia menjawab, dia adalah saudaraku, seorang yang dulunya adalah Nabi. Demikian pula dengan diriku. Adas langsung merengkuh kepada Rasulullah SAW, kedua tangan dan kedua kakinya lalu diciumnya.
Sementara itu, salah seorang dari dua putra Rabi'ah berkata kepada yang lain, budakmu itu telah dibuatnya menentangmu. Tatkala Adas datang, keduanya berkata kepadanya, celakalah dirimu, apa yang terjadi dengan dirimu ini? Wahai tuanku, tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang lebih baik dari orang ini. Dia telah memberitahukan kepadaku suatu hal yang hanya diketahui oleh seorang nabi. Jawabnya, celakalah dirimu, wahai Adas, jangan biarkan dia memalingkanmu dari agamamu, sebab agamamu lebih baik daripada agamanya, kata mereka berdua. Barakallahu fiik. Kita lihat ya, bagaimana tatkala hidayah menghampiri, tatkala hati terbuka menerima kebenaran, kemudian datang tuh langsung diterima. Tapi kalau hati dipenuhi dengan kesombongan, dengan iri dan dengki, maka sulit cahaya hidayah akan datang. Kalaupun datang akan ditolak. Dan biasanya tokoh-tokoh di masyarakat, public figure, orang-orang yang punya jabatan, punya kekuasaan dan kedudukan, kadang-kala sulit menerima kebenaran karena hatinya sedang tertutup dengan kekuasaan. Ini Adas budak. Ketika Nabi alaihissalam menyebutkan tentang Nabi Yunus, maka langsung Adas menciumi Nabi alaihissalam. Sedangkan putranya Rabi'ah ini melihat itu, mereka mengatakan, udah dirusak budakmu. Maka Adas terus terang. Tapi apakah membuat majikannya masuk Islam? Tidak. Majikannya akan terbunuh nanti ketika perang Badar. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Setelah keluar dari tembok tersebut, Rasulullah Nih, SAW tembok itu maksudnya kebun ya. Dari kebun anggur. Setelah keluar dari kebun tersebut, Rasulullah SAW pulang menuju Mekah dengan perasaan getir dan sedih serta hati yang hancur lebur. Tatkala sampai di suatu tempat yang bernama Or al-Manazil, Allah mengutus Jibril kepadanya bersama malaikat penjaga gunung yang menunggu perintahnya untuk meratakan Al-Akhshabain. Bain. Dua gunung di Mekah, yaitu Gunung Kubais dan Gunung yang Kubais. Bukan dan Kubais di ya. seberangnya Kuaiqan. Kuaiqan terhadap penduduk Mekah. Imam Al-Bukhari meriwayatkan rincian kisah ini dengan Sebelum itu, ini berkaitan dengan nama gunungnya. Itu Jabal Abu Qubais. Bukan Qubais, tapi Jabal Abu Qubais. Gunung Abu Qubais dan Kuaiqan. Nah, Kuai Jabal. Taib. Dilanjutkan. Imam Al-Bukhari meriwayatkan rincian kisah ini dengan sanadnya dari Urwah bin Az-Zubair bahwasannya Aisyah radhiyallahu anha bercerita kepadanya bahwa dia pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau menghadapi suatu hari yang lebih berat daripada perang Uhud? Dia bersabda, aku pernah mendapatkan perlakuan kasar dari kaummu, tetapi perlakuan mereka yang paling berat adalah pada waktu di Aqabah ketika aku menawarkan diriku kepada Ibnu Abu Yalai bin Abdul Kallan, tetapi dia tidak menanggapi keinginanku, sehingga aku beranjak dari sisinya dalam kondisi bermuram duka karena sedih. Ketika itu aku belum tersadarkan kecuali sudah di dekat Qarnat Ta'rib
sekarang disebut Qarn al-Manazil. Waktu aku mengangkat kepalaku, tiba-tiba datang segumpal awan menaungiku. Lalu aku melihat ke arahnya dan ternyata di sana ada Jibril yang memanggilku. Dia berkata, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu dan reaksi mereka terhadapmu. Allah telah mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan kepadanya sesuai keinginanmu terhadap mereka. Barakallahu fiik. Sepertinya kita akan lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang. Kita lihat bagaimana Nabi SAW berangkat meninggalkan kota Mekah, diusir oleh penduduk Mekah, berjalan kaki menuju ke Taif, membawa perintah Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan agama ini kepada penduduk Taif. Dalam perjalanan, beliau melewati kabilah-kabilah yang ada dan beliau mendakwain mereka, tapi ternyata beliau ditolak. Sampai ke Taif, beliau menghadap kepada tokoh yang ada di sana, tapi ternyata ditolak. 10 hari di sana, kemudian beliau dilemparin batu, diusir untuk meninggalkan Taif. Akhirnya beliau menuju ke Mekah lagi. Dalam perjalanan ke sana ada beberapa kejadian tadi, yang di situ ada hikmah yang besar bahwa seorang yang ingin masuk surga, dia harus berkorban dan berjuang. Bagi yang tidak ingin berjuang dan tidak ingin berkorban, maka dia akan kehilangan kenikmatan yang sejati. Ya, ahibati fillah, semoga kita bisa mengambil pelajaran bagaimana Nabi SAW menghadapi semuanya. Orang yang paling besar balanya adalah para nabi. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab dan tafadhol. Ustaz, untuk selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama yang masuk lewat chat Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar tema Ustaz ya. Afwan Ustaz, saya ingin meminta arahan dan nasihat. Saya seorang laki-laki berusia 24 tahun dan saya sedang berusaha untuk menikah dengan seorang akhwat berusia 27 tahun. Alhamdulillah akhwat ini bermanhaj salaf, hafizah Al-Quran, berakhlak baik dan visi misinya sangat sejalan dengan saya untuk membangun keluarga yang diberkahi. Saya sudah merasa mantap dan yakin bahwa dia baik untuk agama, dunia, dan akhirat saya biiznillah. Namun orang tua saya tidak meridhoi rencana pernikahan ini. Orang tua menyampaikan bahwa mereka sudah beberapa kali sholat istikharah dan hajat, tetapi belum muncul rasa condong, bahkan mereka berasumsi bahwa saya kena pelet, padahal mereka belum mengenal akhwat tersebut, hanya pernah 1 kali telepon dan sekali chat. Saya berada di posisi sulit Ustadz. Orang tua saya mengancam dengan hadis tentang ridho orang tua adalah ridho Allah, dan saya sangat takut membuat mereka kecewa. Tapi di sisi lain, saya sangat yakin dengan pilihan saya karena pertimbangan agama dan kebaikan yang saya lihat pada calon ini. Mohon arahannya Ustadz, apa yang harus saya lakukan dalam kondisi seperti ini? Bagaimana seharusnya saya bersikap antara menjaga ridho orang tua dan tetap memperjuangkan pilihan yang insya Allah baik untuk agama saya? Jazakumullah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama buat ikhwan ini, antum yakin bahwa dia yang terbaik buat antum, atau antum sudah jatuh cinta sama dia? Karena memang orang kalau sudah jatuh cinta, ya udah, semuanya jadi indah. Apa yang perlu antum lakukan? Tak kenal maka tak sayang. Orang tua antum belum kenal, hanya telepon sekali tadi. Bagaimana antum bisa mengajak orang tua antum untuk nadhar ini akhwat? Ibu khususnya datang ke sana mencari tahu tentang perempuan itu. Karena tadi orang tua cuma via telepon. Kita itu sulit untuk mengenal seseorang hanya dengan sekali telepon. Orang tuamu tadi disebutkan bahwasanya dia merasa antum ini udah kena pelet.
Padahal kita tahu, insya Allah wanita yang soleha tidak melakukan itu. Tapi yang terjadi sama antum udah jatuh cinta, udah mantap, udah ini dan itu. Maka sekarang yang harus antum lakukan, ngobrol sama orang tua, siap bagaimana kalau kita cari tahu tentang perempuan ini. Dengan ngajak orang tua untuk melihat, karena kan tadi orang tua juga melihat, kenapa sih kau menikah dengan yang lebih tua? Apa alasannya sebenarnya? Berusaha untuk memberikan keyakinan kepada orang tua bahwa pilihanmu benar, tapi ya dengan cara orang tua mengenali itu akhwat dengan sebenar-benarnya. Dan buat yang mau nikah ya, kalau bicara visi dan misinya sama ya, seorang yang belum nikah itu selalu berusaha untuk mencocokkan dirinya dengan orang yang sedang menjadi apa bahasanya? Menjadi harapan dia. Nanti aku ingin gini, oh iya aku juga sama seperti itu. Nanti bagaimana aku sama. Pokoknya bagaimana dia sesuai. Itu omongan sebelum nikah. Setelah nikah, boleh jadi berubah kembali kepada asalnya. Maka nasihat ana, bagaimana antum memastikan kepada orang tua, kemudian antum tadi yang udah kenal sama tuh akhwat, cari informasi yang lengkap tentang akhwat tersebut lewat orang-orang dekatnya. Bagaimana akhlaknya, bagaimana agamanya. Ada seorang yang hafal Al-Quran, belum tentu akhlaknya mulia. Ada orang yang tidak hafal Quran, tapi boleh jadi akhlaknya mulia. Maka pastikan, kemudian informasikan kepada orang tua. Dan kalau boleh jadi, kalau boleh tadi, orang tua bagaimana dibawa untuk ketemu sama akhwat ini. Dan mencari tahu sendiri tentang dia. Sebelum tadi dia katakan, oh sudah sholat istikharah, sudah minta petunjuk Allah ya, tapi belum ada jawaban. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Yang di Zoom ada yang mau bertanya? Pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang masuk lewat chat Zoom lagi, Ustaz. Nah. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya. Terkait berlebihan dalam membaca sesuatu. Sebenarnya menurut Ustaz, batasan minimal atau frekuensi berlebihan dalam kadar dalam masyarakat kita agar perbuatan kita itu seperti membaca berita atau buku atau apapun itu dikatakan berlebihan. Misal dalam sehari membaca 2-3 kali bacaan, kalau lebih dari itu maka berlebihan, atau membacanya sampai berjam-jam, sebenarnya batasan berlebihan atau dalam masih wajar, gimana ya? Barakallahu fiik ya. Nah, bicara berlebih, maka hal itu kembali kepada situasi dan kondisi. Berlebihan membaca, berlebihan olahraga, berlebihan makan, berlebihan minum, berlebihan tidur, itu kembali kepada kondisi dia. Apabila dikatakan dia berlebihan membaca, yang pertama apa yang dia baca? Kalau hal-hal yang tidak berguna dia baca, walaupun cuma 1 menit, boleh jadi berlebihan. Apa sih gunanya buat engkau? Tapi kalau yang dia baca, yang dia kaji adalah hal yang bermanfaat, boleh jadi 2-3 jam, itu nggak berlebihan. Selama dia tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban dia yang lain. Jadi jangan sampai engkau punya kewajiban umpamanya berbakti sama orang tua, tapi engkau sibuk membaca, aku sibuk menuntut ilmu, akhirnya kewajibanmu berbakti sama orang tua tidak engkau lakukan. Jadi membacamu berlebihan. Tapi tatkala dia bisa memberikan hak-hak orang yang memiliki hak tersebut, menunaikannya, ya sudah nggak ada masalah. Seorang sahabat atau seorang tabi'in, ya kalau nggak salah sahabat juga, ada kejadian di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Dia mau
sholat malam terus, nggak tidur, berlebihan. Karena tubuhmu punya hak untuk istirahat. Oke, Allah punya hak agar engkau sholat malam. Tapi jangan lupa, tubuhmu juga punya hak. Istrimu punya hak. Tamumu punya hak. Anakmu punya hak. Maka berikan. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Berikan kepada semua pemilik hak itu hak mereka. Secara proporsional. Sesuai dengan kadarnya. Yang lebih, jadi berlebihan. Yang kurang, jadi kurang. Ada orang baca berita, apa sih gunanya kau baca berita? Aku perlu informasi berkaitan dengan bisnis-bisnis yang kau butuhkan nantinya. Oke, tafadhal. Cukup, selesai. Kebutuhanmu sudah terpenuhi, selesai. Tapi kalau ternyata engkau membaca bukan karena kebutuhan, tapi karena kemauan saja, akhirnya waktu berlalu tanpa memberikan manfaat kepada dirimu. Jadi berlebihan juga engkau nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya dari anak RQ, Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Jika ada suami istri yang bertanya seperti ini, seorang istri ini harus taat kepada suaminya ya, Ustaz. Namun jika suami ini menyuruh untuk segala hal, tapi seorang istri ini melakukan perintah suaminya, tapi dengan rasa kesal, marah-marah, dan lain-lain, apa hal ini termasuk durhaka kepada suami ya Ustaz? Jazakumullahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Kalau seorang istri mentaati suami dengan berkeluh kesah, dengan marah, dengan teriak, tapi dia nurut, sejatinya dia belum memuliakan suami. Ada satu masalah dalam rumah tangga, dan ini penting ya. Harapan ana memang semua lembaga pendidikan, salah satunya RQ ini, bagaimana mendidik anak-anak itu untuk tumbuh besar menjadi seorang istri yang hafal Al-Quran. Menjadi seorang ibu yang hafal Al-Quran. Jadi menjadi istri dulu, menjadi ibu dulu. Karena ada orang-orang yang belajar selama ini menghafal Quran untuk menjadi ustadzah. Bukan untuk menjadi istri dan ibu. Menjadi seorang istri itu tidak digaji, tapi dikasih nafkah. Menjadi seorang ustadzah itu ada gajinya. Ada reward yang diberikan, ada berbagai macam fasilitas yang diberikan kepada seorang ustadzah, kepada seorang guru umpamanya. Ketika seorang perempuan menjadi seorang istri, dia diperintahkan untuk menghargai dan menghormati pemimpinnya. Dan pemimpin di rumahmu adalah suami. Bahkan Nabi SAW memberikan gambaran kepada para istri agar mengetahui hak suaminya. Innama huwa jannatuki au naruki. Suamimu itu surgamu atau nerakamu. Itu suami. Surga atau neraka. Jadi ketika seorang istri menjalankan perintah-perintah suami, berharap surga Allah Azza wa Jalla, walaupun dia capek, dia lelah, seperti yang kita tadi sudah baca, apa yang menyebabkan para sahabat bersabar, mereka dibuli, mereka dimaki, mereka disiksa, disakiti, karena mereka berharap surga Allah Azza wa Jalla. Mereka berharap suatu hari kelelahan itu akan berubah menjadi kesenangan. Maka hal itu yang menyebabkan dia akan memuliakan suaminya. Disuruh sama suami, udah aku capek, tapi aku tahu ini perintah Allah agar aku taat dan patuh kepada suami. Sehingga para istri hendaklah berusaha untuk memuliakan suaminya, menghargai suaminya. Kalau seorang anak buah disuruh sama bosnya, tolong ambilkan piring, mamanya. Lalu dia mengatakan, ya.
dengan intonasi yang menunjukkan ketidaksenangan dia, walaupun dia kerjakan, maka di sini dia tidak menghormati dan menghargai. Boleh jadi masuk dalam kategori istri yang durhaka. Hada wallahu a'lam bishawab. Berapa pertanyaan lagi, Ustaz? Nah, udah habis. Ada Baik. banyak sebenarnya. Lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya mau bertanya tapi di luar tema. Saat ini posisi saya sedang berjauhan dengan suami. Suami di Jakarta, saya di Surabaya, dan biasanya suami ada perjalanan dinas ke Surabaya sehingga bisa mampir ke rumah. Namun saat ini saya sedang menjalani masa iddah karena suami mentalak satu saya. Dia terlihat menjauhi saya. Kami sudah tidak pernah berkomunikasi dan dia juga lebih memilih tinggal di hotel daripada pulang ke rumah. Saya harus bagaimana Ustaz supaya bisa tetap melayani suami saya di masa iddah ini? Barakallahu fikum. Wafikum wa barakah. Kita tahu tatkala terjadi pernikahan, semuanya diundang. Orang tua, mertua, kakak, adik, tetangga, kawan, ustadz. Mereka dihadirkan untuk menyaksikan prosesi pernikahan. Penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesenangan, kegembiraan, jepret sana, jepret sini, ucapan selamat sana, selamat sini. Tahu-tahu terjadi kerenggangan. Maka yang pertama harus kau lakukan, cari tahu sebabnya. Engkau perlu melakukan evaluasi diri. Yang kedua, kalau engkau tidak punya jalur komunikasi sama suami, maka perlu ada mediasi, ada mediator. Siapa kiranya orang-orang yang dapat berbicara sama suami? Sehingga di masa iddah tadi, boleh jadi suami males datang ke rumah karena selalu dicecar pertanyaan-pertanyaan. Kenapa ini itu? Maka dia jadi risih mau pulang ke rumah. Namun kalau orang lain yang dipercaya oleh suami, mungkin suami akan cerita. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha." Kalau kalian khawatir kedua orang itu terus berada dalam percekcokan yang tidak ada ujungnya, maka utuslah dari keluarga suami dan dari keluarga istri. Mereka berjumpa. Bukan suami, bukan istri, tapi di luar dari suami dan istri. Mereka adalah orang-orang yang diridhoin oleh kedua belah pihak untuk ngobrol. Kalau memang bisa diperbaiki, diperbaiki. Kalau memang nggak mungkin, ya sudah. Boleh jadi berpisah menjadi solusinya. Karena kadang-kala ada orang yang kesel dan merasa, aduh kayaknya nggak mampu. Padahal sebenarnya dia mampu, tapi dia nggak mau. Maka dibutuhkan orang-orang yang memberikan nasihat, memberikan motivasi. Sehingga yang awalnya dia mungkin berpikir untuk berpisah, lalu dia berpikir untuk memperbaiki kalau memang masih ada jalan untuk diperbaiki. Barakallahu fiik. Sambil terus berdoa ya, memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah menyelesaikan urusan anti, dan yakinlah fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama buat para santriwati. Siapa nama budak yang memberikan anggur kepada Nabi SAW? Dari mana dia? Dan kenapa dia kemudian masuk Islam?
Nah, Ustaz. Namanya Adas, Ustaz. namanya siapa? Adas. Oke, kemudian Dia berasal dari Ninawi, Ustaz. Nainawa. Hah? Ninawi. Iya. Apalagi, Ustaz? Kenapa dia kok masuk Islam? Namanya Adas ya, Adas bukan Azaz ya, Adas pakai Ain Dal Alif Sin, Adas. Dia dari Nainawi, agamanya Nasrani, dan apa yang menyebabkan dia masuk Islam? Oke, ini pertanyaan yang kedua sudah. Pertanyaan yang pertama sudah dijawab, kasih hadiah. Pertanyaan yang kedua buat santriwati juga, kenapa dia masuk Islam? Karena Adas mendengar Rasulullah membaca Bismillah dan Rasulullah menceritakan kepada Adas tentang Yunus bin Matta. Barakallahu fiik. Ahsanti. Iya, betul jawabannya. Tapi pertanyaan yang terakhir buat jamaah. Sebutkan apa-apa. Sebutkan nama 3 tokoh yang dituju oleh Nabi SAW di Taif. Naam, tafadhal. Silakan yang mau menjawab, raise hand terlebih dahulu. Silakan Muhammad Riza. Bismillah, yang pertama Abdul Yalail, yang kedua Mas'ud, yang ketiga Habib. Anaknya siapa mereka? Anaknya Amr bin Umair As-Saqafi. Ahsan. Barakallahu fiik. Nah, jadi mereka adalah 3 putra dari tokoh Thaqif ya. Amr Thaqafi yang ketiganya menolak dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Jazakumullah khair. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ana kembalikan ke moderator. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Bencana datang tanpa memberi tanda. Dalam sekejap, hidup mereka berubah. Rumah hilang, jalan tertutup, dan harapan memudar. Di tengah serba kekurangan, mereka bertahan dari takut, lapar, dan dingin. Tapi harapan itu masih mereka genggam. Harapan bahwa di luar sana ada hati yang peduli. Saat ini, kita bisa menjadi harapan itu. Asli TV Peduli bersama Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah mengajak kaum muslimin dan muslimat untuk ikut meringankan beban saudara-saudari kita yang tertimpa bencana. Salurkan bantuan Anda melalui Bank Syariah Indonesia ke nomor rekening 2021 155 155 atas nama Asli TV Peduli. Konfirmasi donasi melalui WhatsApp di nomor 0811 755 0606. Semoga Allah Subhanahu wa taala
membalas setiap kebaikan dengan pahala yang berlipat. Jazakumullahu khairan.